antikristus akan memerintah di akhir zaman. Jangan berpikir, oh kalau kita jadi pengikut antikristus kemudian hidup kita akan baik-baik, antikristus akan melindungi kita, akan cukupkan seluruh kebutuhan kita. Baca di Alkitab. Dia adalah diktator dengan sifat atau karakter binatang. Jadi orang-orang yang hidup di zaman itu yang jadi pengikut antikristus sudah alami kekejamannya antikristus sebagai diktator dengan karakter binatang, juga terima penghukuman yang dari Tuhan. Jadi double menderita di situ. Sebisa mungkin kita menghindar dari sana. Kapan kita menghindar? Jangan bilang ketika antikristus mulai memproklamirkan diri baru kita itu sudah terlambat. Sebab gereja sempurna diibaratkan seperti perempuan yang mengandung. Di masa pemerintahan antikristus dia sudah dalam keadaan mengandung. Artinya begini, kalau kita pakai hitungan manusia, kalau dia sudah mengandung dan melahirkan waktu itu, artinya pernikahan gereja Tuhan dengan Kristus itu harus terjadi minimal, kalau kita pakai ukuran manusia sekarang, minimal 9 bulan sebelumnya. Iya kan? Dia melahirkan minimal 9 bulan sebelumnya. Pernikahan terjadi 9 bulan sebelumnya. Tetapi sebelum menikah, masuk dalam pernikahan, gereja sudah harus sempurna. Artinya kalau kita tarik garis waktu lagi, kesempurnaan itu harus ada lagi di depan. Kalau kita kembali ke sini hitung-hitungan yang kita bikin, kalau Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng Yerusalem itu tahun 30 Masehi, berarti ini cuma hitung-hitungan matematis ya. Jangan sampai nanti dengar Om Nani telepon saya, kamu ajar apa di guru sekolah ini? Masa sudah ajar waktu kedatangan Tuhan kapan? Nah, ini cuma hitung-hitungan matematis. Kalau dia 30 Masehi, bukan kalau, memang 30 Masehi Roh Kudus dicurahkan itu. Kalau waktu berlangsung, kita anggap 2000 tahun pas ya. Kan saya bilang itu sebenarnya kurang lebih 2000 tahun. Anggaplah 2000 tahun pas. Berarti masa atau zaman Roh Kudus itu kira-kira kalau ambil patokan begini, potong 3,5 tahun, kurang 3,5 tahun, 4 tahun. Kalau kita pakai hitung-hitungan matematis, 2026. Itu pernikahan gereja atau antikristus mulai memerintah. Gereja melahirkan anak laki-laki. Berarti pernikahannya harus dimundur lagi 9 bulan, kurangi lagi sajalah 1 tahun. 2025. Nah, kita tidak tahu. Penyempurnaan gereja harusnya terjadi sebelumnya. Taruhlah misalnya 2025 ya. Hitungin saja. Apakah itu waktu yang tersisa yang masih dipunya? Bandingkan ketika Tuhan Yesus bilang di Injil Matius, angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Ya, Yesus cerita tentang perumpamaan tentang pohon ara. Lihat, kalau pohon ara sudah mulai melembut rantingnya, kemudian sudah mulai bertunas, musim panas sudah dekat. Pohon ara itu bicara tentang bangsa Israel. Israel sebagai satu bangsa. Bertunas itu bicara tentang proklamasi kemerdekaan. Karena kalau bertunas itu artinya pohonnya sudah ada, baru kemudian muncul sesuatu yang baru. Israel kan sudah ada dari dulu kala.
tapi sempat hilang. Tuhan bilang angkatan ini tidak akan berlalu. Coba kita hitung-hitung matematis lagi. Misalnya itu sebabnya belajar pertesanan ini pelajaran yang lumayan berat. Harus kuasai sejarah, rumus-rumus matematika Alkitab. Sebelum atau generasi ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Sebelumnya Yesus cerita tentang pohon ara. Pohon ara Israel. Bicara tentang Israel. Dia bertunas. Bicara tentang kemerdekaan Israel. Musim panas. Bicara tentang akhir zaman. Yesus bilang generasi ini tidak akan berlalu sebelum apa yang dia sampaikan tentang akhir zaman itu terjadi. Generasi yang mana? Bukan generasi di masa Yesus hidup, tapi generasi merujuk ke ayat-ayat sebelumnya. Generasi di mana pohon ara itu bertunas. Iya. Israel merdeka tahun berapa? 48. Bulan Mei tanggal berapa? 8 atau 18? 1949 diakui dunia. Di merdeka, David Ben Gurion berdiri, kami bangsa Israel, kira-kira begitu. Memproklamasikan berdirinya negara Israel yang unik. Kenapa unik? Kalau kita bangsa Indonesia, negara Indonesia, bahasa Indonesia. Mereka negara Israel, bangsa Yahudi, bahasa Ibrani. Tidak ada bangsa yang sama seperti mereka. Generasi ini tidak akan berlalu. Generasi kapan? Generasi Israel merdeka. Satu generasi berapa tahun? 60. Ikut sajalah, gampang-gampang doa Musa. Umur kami 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Ambil yang paling tinggi dah. 80. Berapa? Dekat-dekat kan? Enggak beda-beda jauh. Baik dilihat dari generasi nubuat ini maupun kalau kita hitung-hitung begini, ini sudah diambil yang 2030 dapat ini. Bagaimana kalau kita mundurin 2 tahun lagi 2028? Ini jadi 9 tahun. Apakah itu waktu yang Tuhan masih beri bagi kita? Nggak ada yang tahu. Tapi kalau Alkitab bilang waktunya sudah dekat, pendek sekali. Pernah dengar Om Han bilang di mimbar, saya tidak yakin dunia ini mau lewat 2030. Apalagi mau sampai 2050, saya tidak yakin akan sampai di sana. Dari mana? Ya, mungkin hitung-hitungan begini, matematis. Udah begini, kalau begini, seandainya ini waktu yang Tuhan masih beri, Alkitab bilang begini lagi, supaya tidak lebih banyak orang-orang percaya yang jatuh, waktunya akan dipersingkat. Artinya waktu yang sudah singkat itu jalannya bukan dikurangi lagi oleh Tuhan. Tapi kan kita lihat, baru kayaknya 3-4 bulan lalu kita latihan persiapan Natal. Sekarang udah harus latihan persiapan Natal. Sepertinya itu cepat, waktu cepat sekali berlalu. Waktu yang Tuhan beri tersisa sedikit dan larinya cepat sekali. Yang selalu jadi pertanyaan begini,
Bukan masalah bagi saya, sebenarnya yang jadi masalah adalah bukan kapan waktu Tuhan Yesus datang itu. Bukan itu masalahnya, bukan. Yang jadi persoalan adalah, saya juga tidak mau bilang begini, ada orang bilang, entah Tuhan Yesus datang sebentar malam, saya nggak mau bilang begitu. Karena nggak mungkin Yesus datang sebentar malam. 2009 atau 2010 heboh, kiamat 2012. Mana antikristusnya? Kalau kiamatnya 2012, harusnya waktu itu antikristus sudah memerintah. Ya. Hanya kalau kita tahu firman, kita akan tetap tenang menghadapi gejolak atau isu-isu yang seperti itu. Pegang saja firman Tuhan. Apa yang tadi? Ya, bukan masalah kapan Yesus datang. Mau 4 tahun lagi kah Yesus datang, atau masih sebutlah 100 tahun lagi? Bukan itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau Yesus datang kembali, kita siap nggak? Itu kan masalahnya. Apa gunanya dia datang 100 tahun lagi kalau tetap kita dalam keadaan tidak siap? Yang jadi pertanyaan, kita siap tidak? Dalam artian kita sudah lewatikah proses-proses ini? Ya, seperti sana kita disingkirkan, kita sudah sempurna dan lain sebagainya. Sebab kalau jadi seperti ini, waktu yang kita miliki, misalnya seperti ini, sebutlah kita ambil tengah 10 tahun, seandainya, cuma pengandaian. Waktu yang kita punya tinggal 10 tahun, itu 10 tahun bicara tentang kedatangan Tuhan. Atau sebutlah, oke, 10 tahun penyempurnaan. Yang jadi pertanyaan begini, kita sekarang siap atau tidak? Atau paling tidak, dalam waktu 10 tahun yang Tuhan beri ke depan, mampukah kita bergerak dengan kecepatan iman kita yang sekarang, dengan pertumbuhan iman kita sekarang? Mampukah kita 10 tahun depan itu benar-benar kita sudah capai kesempurnaan? Kalau ibarat Jakarta-Bandung, berapa kilo? 90 atau? Taruhlah 100 km. Sebutlah 100 km. Lebih kayaknya ya. Sebutlah 100 km. Jakarta Bandung 100 km. Kita diberi waktu begini. Start dari Jakarta, kita harus sampai di Bandung itu dalam waktu 2 jam. Diberi waktu 2 jam. Artinya 1 jam kita harus tempuh berapa supaya sampai? Kecepatan kita adalah 1 jam atau 50 km. Hanya dengan kecepatan 50 km per jam, dalam waktu yang diberi 2 jam, kita akan capai Bandung. Sekarang begini, kalau 1 jam pertama kita sudah lewati atau kita cuma jalan mobil kita, 1 jam pertama itu cuma 30 km per jam. Kira-kira mau sampai di Bandung? Kalau kecepatan kita cuma 3 km per jam, sampai di Bandung dalam waktu 2 jam? Gak bisa. Akan sampai. Waktu habis, kita masih di tengah jalan. Bagaimana caranya kalau 1 jam pertama kita cuma tempuh atau kecepatan kita cuma 30 km per jam? Bagaimana caranya supaya dalam 2 jam kita bisa sampai? Bagaimana caranya? Tingkatkan kecepatan ya. Tingkatkan kecepatan ke berapa? Ke 50 km per jam? Pertama kita sudah lewati 30. Kalau jam kedua kita hanya tingkatkan kecepatan ke 50 km per jam, 2 jam cuma 80 km, tekor lagi. Artinya kita harus lebih cepat dari 50 km per jam. Kalau kita bicara itu tentang iman kita, misalnya dalam waktu 10 tahun, yakinkah kita kalau saya sebut begini,
dengan kecepatan iman kita yang sekarang. Yakinkah kita bahwa dengan waktu yang Tuhan beri, ketika waktu itu selesai, kita sudah dalam keadaan sempurna? Kalau kita tidak yakin, jadi pilihan sekarang, jadi pertanyaan sekarang, apakah kita masih tetap menjalani santai seperti sekarang? Atau kita mau injak gas full dari sekarang? Nggak sia-sia kita bilang kan, tengok kita berapa banyak tahun yang lalu. Tebuslah waktu. Kata tebus itu artinya begini, kita melakukan apa yang kita lakukan, yang harus kita lakukan sekarang, sambil juga dalam waktu yang bersamaan kita lakukan apa yang kita pernah abaikan di waktu-waktu yang lalu. Jadi itu tadi. Menebus itu di jam yang kedua yang harus kita tebus adalah kecepatan 50 km yang ditargetkan kita harus jalani, plus yang hilang di jam pertama kita harus tambahkan di situ, baru kita nyampe. Berapa banyak hal yang kita sudah abaikan di waktu-waktu yang lalu? Akankah kita capai kesempurnaan dengan waktu yang Tuhan masih beri? Kalau ya yakin atau tidak, mari kita mau kerja lebih lagi buat Tuhan. Amin. Waktu lalu mungkin kita angin-anginan, banyak yang kita sudah jadikan jadi hutang ke Tuhan. Ayo sekarang kerja maksimal lagi, kerja maksimal lagi. Rasul Paulus bilang jangan lihat penderitaannya yang sekarang, lihat jauh ke depan ke upaya yang Tuhan sediakan nanti. Itu akan membuat kita berjuang mengalahkan seluruh penderitaan yang sekarang. Tidak tersimpan kan? Wah, salah ambil saya ini, salah kopi. Ada yang saya sudah rapikan betul-betul. Ini jadi bingung. Lici, bisa tutup, buka di dokumen sangkakala. Ini yang sangkakala 2, cari yang sangkakala saja tulisannya. Iya, itu. Oke, thank you. Coba lihat dulu. Oh iya, betul. Oke, sekarang kita lihat lanjutan dari tadi. 3,5 tahun anti Kristus, Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah berkumpul bersama dengan Tuhan di angkasa, di awan-awan, kata Alkitab. Kemudian setelah selesai 7 cawan murka Allah itu ditumpahkan, Alkitab bilang Yesus dengan seluruh orang-orang kudus di surat Yudas itu akan datang turun ke bumi. Jadi kalau tadinya kita menyambut kedatangan Yesus bertemu di udara, ketika kita ada di udara, kemudian 7 cawan murka Allah dicurahkan, ada waktunya setelah 7 cawan murka Allah itu dicurahkan, ditumpahkan, kita akan turun ke bumi lagi bersama dengan Yesus untuk masuk di bumi ini satu masa ini kerajaan 1000 tahun damai di sini. Tidak ada kejahatan lagi dan lain sebagainya. Nah, apa yang terjadi ketika kita ada di angkasa bersama dengan Yesus? Apakah kita cuma menonton, melihat bumi dihujani dengan 7 cawan murka Allah? Di angkasa itu berlangsung satu hal yang kita sebut takhta pengadilan Kristus. Semua orang percaya, orang benar mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Mungkin kita tanya, kalau orang benar untuk apa lagi diadili? Surat Roma itu bilang, surat Roma, surat 1 Korintus pasal 2 Korintus pasal 5, semua orang harus menghadap takhta pengadilan Kristus.
Semua orang benar. Di awan-awan itu semua orang benar kan? Iya kan? Gereja sempurna yang diubahkan dan diangkat. Juga orang-orang yang mati di dalam Tuhan, yang tidak sempurna, termasuk yang tidak sempurna mati, yang kemudian dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan diangkat. Ada sama-sama dengan Kristus di angkasa. Kalau sama-sama ada di angkasa semua orang benar, untuk apa ada pengadilan? Pengadilan di tahta pengadilan Kristus itu, bahasa Yunani pakai kata bema, itu bukan untuk menentukan siapa salah siapa benar lagi, karena semua adalah orang benar. Pengadilan yang ada di sana itu pengadilan untuk menentukan upah, pengadilan untuk menentukan mahkota dari semua orang benar. Bema ini sebenarnya pengertian dalam bahasa Yunani itu seperti dewan juri di satu lomba. Misalnya lomba lari, ada saatnya seluruh atau beberapa pelari itu sepertinya masuk finish bersamaan, iya kan? Nah, untuk menentukan mereka siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, mereka harus menghadap ke dewan juri, pengadilan dewan juri, itu bema. Tahta pengadilan Allah, disebut tahta pengadilan Allah. Mereka harus menghadap dewan juri, baru dewan juri akan putuskan begini. Oke, tiga-tiganya masuk finish, tapi berdasarkan pengamatan kami, ini yang nomor 1 dapat medali emas, ini nomor 2 dapat medali perak, ini urutan 3 dapat medali perunggu. Itu yang berlangsung di angkasa. Kita bertemu dengan Tuhan. Oke, semuanya orang benar, semuanya diselamatkan. Tapi ini yang mahkotanya ada permata besar, ini yang mahkotanya nggak ada permata sama sekali, yang ini ya selamat tapi nggak ada mahkota. Pengadilan selesai, kita turun bersama dengan Kristus. Tapi Alkitab bilang, Antikristus dan pengikutnya, setan tidak mau tinggal diam. Terjadi satu perang Harmagedon. Antikristus mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih tersisa di bumi, angkatan perang yang masih tersisa di bumi, berusaha untuk melawan Kristus dan orang-orang kudus yang turun dari awan-awan. Tapi jangan kita berharap kemudian pecah perang besar sekali bagaimana Harmagedon itu. Satu kali Allah keluarkan pedang dari mulutnya, bicara tentang firman Allah, semua dihabiskan oleh Tuhan. Sama, jangan kita pikirkan di sorga waktu dulu Lucifer memberontak itu dia sudah obrak-abrik sorga, baru Tuhan, Bapak Gembala bilang Tuhan tangkap batang lehernya dan bagi ke bumi. Bukan. Lucifer memberontak di sorga, baru pemberontakan itu baru ada di dalam hati dan mempengaruhi. Kan dia baru berkata di dalam hatinya, Yesaya pasal berapa itu? 12 ya? 14. Aku hendak. Dia belum kudeta Tuhan, baru dalam hatinya Allah sudah lihat ada dosa dalam Lucifer. Jangan pikir Harmagedon juga benar-benar akan. Di perang Harmagedon itu apa yang terjadi? Yang pertama, setan dirantai dalam jurang maut, ditangkap, dilemparkan dalam jurang maut selama 1000 tahun. Jurang maut itu kemudian dikunci, katanya diikat, dia dirantai, masukin di jurang maut. Jurang maut itu kemudian ditutup dengan meterai Allah. Tidak ada yang boleh buka sampai 1000 tahun. Artinya begini, kalau setan dirantai 1000 tahun dan kita dengan Tuhan ada bersama-sama, memerintah bersama di muka bumi ini selama 1000 tahun. Itu sebabnya ini 1000 tahun damai. Kenapa? Si biang kerok dirantai, yang menyebabkan terjadi kekacauan dan lain sebagainya, kan ini penyebabnya biang kerok. Nah, kalau dia dirantai di jurang maut selama 1000 tahun, maka selama 1000 tahun itu akan damai. Yang terjadi di perang Harmagedon, setan dirantai, ditangkap, dirantai di jurang maut selama 1000 tahun. Antikristus dan nabi palsu dibuang dalam neraka, perapian yang menyala-nyala. Rupanya nggak pakai sidang-sidang lagi, langsung dibuang. Saya tidak baca Alkitab ada pengadilan terhadap Antikristus dan nabi palsu. Nggak disebutkan. Di perang Harmagedon itu
Nanti baca. Langsung dibuang di dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Saya pikir-pikir begini, dengan bahasa apa ya? Bahasa sinisme, kasihan banget loh. Si biang kerok cuma dirantai dulu, si pengikut langsung dibuang di lautan api. Setan masih dirantai, antikristus nabi palsu sudah dibuang di lautan api. Yang ketiga terjadi, Alkitab katakan, setelah berakhir masa 1000 tahun itu di mana kita memerintah bersama dengan Tuhan, terjadi di akhir masa 1000 tahun itu kebangkitan kedua orang-orang yang mati di luar Tuhan. Mulai dari siapa? Kain kalau dia nggak bertobat, Nimrod dan lain sebagainya, mereka akan bangkit sekaligus. Ketika mereka bangkit, bersamaan dengan itu, setan yang dirantai itu dilepaskan. Itu terjadi di akhir masa 1000 tahun. Orang mati yang mati tidak di dalam Tuhan mereka dibangkitkan, setan kemudian dilepaskan. Dan apa yang Alkitab katakan? Terjadi perang Gog dan Magog. Karena setan menyesatkan begitu banyak orang di seluruh muka bumi untuk berperang lagi melawan Tuhan. Yang jadi pertanyaan lagi begini, siapa yang disesatkan oleh setan di sini? Apakah orang-orang kudus yang hidup di masa 1000 tahun damai itu yang disesatkan? Kemudian berbalik melawan Tuhan? Kalau ceritanya begitu ya, mereka sudah dapat upah, sudah memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau disesatkan lagi, kita balik ke kitab Kejadian pasal 3 lagi kan? Dan sejarah akan berulang begitu, putar begitu terus menerus, tidak akan berakhir. Yang disesatkan bukan orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang memerintah. Yang disesatkan ini nih yang dibangkitkan. Mereka dibangkitkan di seluruh permukaan bumi, setan dilepaskan. Istilahnya begini, istilah gampangnya, setan tawarkan lagi janji palsu. Ayo kita bangkit lagi, satukan kekuatan lagi, kita lawan Tuhan lagi. Dia beri janji seolah-olah menipu, menyesatkan mereka seolah-olah mereka masih bisa menang, seolah-olah masih ada harapan bagi mereka untuk menang. Tapi Alkitab bilang Tuhan kalahkan mereka semua. Ini naga, setan ditangkap di situ, di perang Gog dan Magog, setan ditangkap dan dibuang di dalam lautan api. Udah kumpul sama-sama. Setan, antikristus, nabi palsu, Tritunggal iblis sama-sama ada di lautan api. Orang-orang yang tidak percaya, yang dibangkitkan ini, mereka menghadap pengadilan takhta putih. Wahyu pasal berapa? 20. Mereka menghadap pengadilan takhta putih. Perhatikan, ada perbedaan pengadilan takhta putih dengan bema. Sekarang mau tanya, sama seperti sini pertanyaannya. Kalau sudah tahu di sini orang-orang berdosa, ngapain lagi perlu ada pengadilan? Kenapa lagi perlu ada pengadilan? Udah orang berdosa semua kok. Tapi kan kita tahu manusia ini tukang protes. Kami bernubuat demi namamu, kami mengusir setan demi namamu, kami lakukan mujizat demi namamu, kami ngajar 20 tahun sekolah minggu di Ketapang. Kenapa kami harus dilemparkan di lautan api? Alkitab bilang di pengadilan itulah dibuka kitab perbuatan. Ya karena Yohanes dulu kenalnya gulungan kitab, dia bilang gulungan kitab perbuatan. Kalau kita sekarang kenal internet, kita bilang mungkin yang Allah buka slide tentang kehidupan kita. Apa yang kita lakukan di tempat gelap dibeberkan di depan umum. Mungkin di situ orang sering bilang kan pemakan, kehidupan kita dari kecil sampai kita mati
diputar di situ, kita berdiri lihat dosa-dosa yang memalukan yang kita bikin diam-diam. Di situ kita dilihat karena iya, kamu memang pendeta hebat. KKR banyak orang disembuhkan. Tapi itu bukan karena engkau, karena aku bela firman-Mu yang engkau sudah sampaikan. Aku adalah Tuhan yang menyembuhkan. Aku harus bela firman-Mu, aku sembuhkan orang-orang. Tapi lihat, habis KKR apa yang engkau bikin? Persembahan yang engkau terima, engkau pergi ke kasino, main judi di sana. Engkau bilang ke istrimu, KKR masih berlanjut 3 hari, padahal engkau pulang ke rumah istri simpanan. Orang-orang nggak tahu. Tuhan bukakan semua dosa yang kita lakukan tersembunyi yang kita tidak pernah bereskan dengan Tuhan. Terakhir buka kitab kehidupan, lihat namamu kemudian terhapus dari kitab kehidupan karena ketika engkau meninggal di dalam dosa. Semua perbuatanmu yang baik aku tidak ingat-ingat lagi, kata surat Yeskiel atau Yeremia. Engkau meninggal di dalam dosa, engkau melakukan dosa, engkau hidup di dalam dosa. Pada saat yang bersamaan engkau menunjukkan dirimu sebagai pelayan Tuhan. Dengan dasar ini Tuhan bilang, lempar ke neraka. Gabung dengan setan, iblis, dengan nabi palsu, dengan antikristus di sana. Kita nggak bisa berdalih lagi. Kita nggak bisa berdalih lagi. Satu saat itu akan datang. Dan biarlah kalau itu datang, kita tidak termasuk orang-orang yang ada berhadapan dengan pengadilan takhta putih itu. Amin. Kalau sudah selesai pengadilan, Alkitab bilang bumi yang ada akan dibakar oleh Tuhan. Bumi yang sekarang kita injak, bumi yang kita hidupi sampai di kerajaan 1000 tahun damai itu akan di bumi hanguskan oleh Tuhan, dibakar habis oleh Tuhan, tidak ada lagi pada tempatnya. Terus kita mau kemana? Ada langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita akan tinggal di sana bersama-sama dengan Tuhan. Apakah ini surga? Sebutlah langit dan bumi baru yang akan kita tinggali bersama dengan Tuhan. Nikmati kesenangan bersama dengan Tuhan selama-lamanya di sana. Ya boleh dibilang ini sejarah yang masih akan kita jalani ke depan. Tapi kita jangan lihat semua ini. Semua yang terjadi di sini itu diputuskan bukan di situ. Itu diputuskan di masa kita hidup sekarang. Iya. Kita perlu tahu ini. Tapi waktu memutuskan bagi kita bukan ketika kita sudah ada di sini. Kapan? Sekarang kita memutuskan. Kita akan jadi orang-orang yang diangkat, diangkat, atau kita jadi orang-orang yang disingkirkan, diubahkan dan diangkat, atau kita jadi orang-orang yang masuk dalam masa aniaya antikristus. Itu pilihan kita. Kita mau sempurna atau jalani kehidupan yang santai, apa adanya, nge-flow aja bersama dengan Tuhan. Kita tidak punya satu usaha yang kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita akan jadi orang-orang yang masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Tetapi saya mau dorong, kita adalah guru-guru sekolah minggu. Alkitab katakan, siapa yang tahu banyak daripadanya akan dituntut lebih banyak. Yang saya percaya adalah kalau kita Tuhan beri kesempatan ambil bagian jadi pelayan sebagai pengajar guru di sekolah ini, maka Tuhan berikan kita kemampuan bukan hanya untuk mengeksplor, menggali kebenaran lebih banyak lagi dari firman untuk kita sampaikan kepada anak-anak, tetapi lebih dari itu juga Tuhan berikan kita kemampuan juga untuk hidup sesuai dengan firman yang kita pelajari. Dia berikan kita kemampuan untuk hidup sesuai dengan apa yang kita tahu, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Itu yang akan membuat kita punya pengharapan dan keyakinan besar. Kapanpun Tuhan datang, saya siap. Saya siap karena saya akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Ini 10. Pas. Tapi masih ada satu.
Yang ke-17, ketaatan terhadap pemerintah. Yang ke-16 kan kita sudah lihat, ibadah. Yang ke-17, kami percaya setiap pemerintah adalah wakil Allah, hamba Allah yang ditetapkan oleh Allah. Saya sambung saja sedikit. Pemerintah adalah hamba Allah, ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satu pemerintah di dunia ini pun yang bisa memerintah kalau Tuhan tidak tetapkan dia. Maukah itu pemerintah komunis, pemerintah yang jahat, diktator dan lain sebagainya, Alkitab mengajar kita untuk tunduk pada pemerintah. Ketundukan terhadap pemerintah terkandung di dalamnya. Bagi saya, kita tidak boleh demonstrasi. Jadi orang percaya sebenarnya tidak boleh ikut-ikutan dalam demonstrasi. Yang harus kita sadari adalah bahwa pemerintah itu adalah otoritas yang Tuhan beri kepada kita. Ada banyak otoritas, sebutlah kalau otoritas itu, atau sebutlah otoritas itu juga sebagai payung perlindungan yang Tuhan beri bagi kita. Kalau ini kita anggap putri perempuan, maka otoritas yang Tuhan beri kepada kita itu jadi seperti payung-payung kecil yang melindungi kita, yang memberikan kita perlindungan. Sebutlah itu misalnya gembala kita, itu otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Orang tua kita, otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Mereka memberikan perlindungan kepada kita, bukan? Apalagi pemerintah, otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Mereka memberikan perlindungan bagi kita. Apalagi bos, pimpinan kita, dia otoritas yang Tuhan taruh di atas kita. Di atas otoritas-otoritas ini ada otoritas yang paling besar, payung yang paling besar, Tuhan. Artinya begini, kita harus atau kita dituntut oleh Tuhan untuk taat pada otoritas yang ada di atas kita, yang juga ada di bawah Allah. Mereka semua adalah hamba Allah. Mereka baik atau mereka bengis, Alkitab bilang mereka adalah hamba Allah. Khususnya bicara tentang pemerintah, Alkitab bilang tidak percuma pemerintah diberi pedang oleh Allah untuk menegakkan hukum. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kalau pemerintah ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Itu yang jadi persoalan, kan? Bagaimana kalau pemerintah ternyata diktator? Bagaimana kalau pemerintah ternyata melarang berdirinya gereja? Bagaimana kalau pemerintah ternyata kemudian melarang untuk kita beribadah kepada Tuhan? Bagaimana? Menurut teman-teman semua, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau pemerintah melarang kita untuk beribadah, apakah kita bikin seperti GKI Yasmin? Demo di depan istana, beribadah di sana? Bagaimana? Kira-kira kalau pemerintah atau orang tua, ya, konteks yang kita belajar tentang pemerintah melarang gereja berdiri, pemerintah tidak memperbolehkan ibadat di negara ini, apa yang harus kita lakukan? Demo? Apa? Pasrah, terima? Terima? Apa yang harus kita lakukan? Yang paling baik kita belajar dari Daniel pasal 1. Itu luar biasa sekali kalau kita belajar dari Daniel pasal 1. Yang pertama yang harus kita lakukan kalau terjadi seperti itu, kita periksa motivasi. Pertama, periksa motivasi pemerintah bikin itu seperti apa. Motivasi kita melakukan hal itu juga apa.
Sudah jelas, beribadat kepada Tuhan. Oke? Ingat, di atas pemerintah ada payung yang lebih besar lagi. Artinya pemerintah pun sebenarnya harus tunduk pada otoritas yang lebih besar. Di sistem perundang-undangan suatu negara ada undang-undang. Kalau di Indonesia ini Pancasila, sumber segala sumber hukum. Ada perpu, ada peraturan perda, peraturan daerah yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar, tidak sesuai dengan Pancasila. Otomatis perpu atau perda apapun itu batal demi hukum. Karena apa? Bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi di atasnya, sumber segala sumber hukum. Kalau pemerintah melarang kita beribadah, kita lihat hukum yang lebih tinggi. Dia hamba Tuhan, harusnya dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sekarang dalam keadaan dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, haruskah kita terima? Jangan diterima. Haruskah kita demo? Nggak boleh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Daniel, dia datang kepada pegawai raja yang mengatur makanan minuman mereka. Daniel berkata apa? Saya tidak akan menajiskan diri. Perintah Nebukadnezar, makan makanan dan minuman raja. Daniel punya prinsip, itu bertentangan dengan ajaran yang kami terima sebagai orang Yahudi. Bertemu, bentrok. Daniel tidak mau terima, tapi raja perintahkan. Daniel lihat otoritas yang lebih tinggi. Tuhan bilang tidak boleh. Tapi bagaimana menyikapi? Dia datang ke salah satu bagian atau salah satu sebutlah pemerintah, orang yang dipercayakan untuk mengatur makanan, dan dia tawarkan. Ketika dia lihat motivasi raja, dia lihat motivasinya, dia tawarkan alternatif. Bagaimana kalau saya tidak usah makan makanan raja? Uji kami 10 hari. Lihat, kalau kami jadi lebih sehat dari mereka, kami boleh lanjutkan. Kalau tidak, kami akan ikuti perintah raja. Cara mengajukan alternatif bagaimana? Bukan demo. Datang baik-baik. Lakukan dengan cara yang baik. Kalaupun kita sudah lakukan, ada tahap-tahap, ajukan alternatif dan lain sebagainya, kita coba berusaha dengan cara yang baik, tetap tidak boleh, dia bilang tidak boleh, maka hal yang terakhir adalah mau tidak mau kita harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi. Tapi ketika Daniel diperintahkan tidak boleh menyembah Tuhan selama 30 hari, hanya boleh mengajukan permintaan kepada siapa? Darius. Alkitab katakan Daniel 1 hari berapa kali? 3 kali beribadat kepada Tuhan, sembahyang dengan kiblat Yerusalem. Keluar perintah raja atas dorongan orang-orang yang iri kepada Daniel. Keluarkan perintah, tidak boleh menyembah, tidak boleh mengajukan permintaan kepada dewa-dewa, kepada siapapun selain kepada raja dalam waktu 30 hari. Daniel kemudian tidak angkat poster, demo, protes, bebaskan saya beribadah. Tidak. Saya yakin dia ajukan seperti waktu-waktu lalu. Dia ajukan alternatif. Masalahnya adalah undang-undang sudah keluar dengan cincin meterai raja sebagai cap. Tidak mungkin ditarik lagi, bahkan oleh raja sendiri pun. Daniel ambil konsekuensi. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menyembah berhala yang didirikan oleh Nebukadnezar. Oh, itu sudah bertentangan. Tidak ada kesempatan lagi untuk ajukan alternatif lain. Perintah sudah keluar. Keputusannya terakhir apa? Taat kepada aturan yang di atas, kepada otoritas yang paling tinggi, firman Tuhan. Dengan catatan, siap terima konsekuensi. Tidak usah melawan dengan bersuara ribut-ribut.
Kalau dilarang beribadat, sudah ajukan alternatif, sudah ajukan permohonan dan lain-lain sebagainya, tetap juga dilarang, tetap ibadat. Tapi kalau karena kita ibadat kemudian pemerintah melakukan sesuatu yang tidak mengenakan bagi kita, kita tetap tunduk. Itu bukti bahwa kita tetap menghargai pemerintah sebagai hamba Tuhan. Kita tetap menghargai pedang yang Tuhan berikan kepada pemerintah. Kita tetap tunduk, tidak usah melawan. Siapa tahu kan, justru karena ketundukan kita, Tuhan melakukan kuasa yang besar. Nebukadnezar lihat, tadinya saya masukkan 3 orang, kenapa sekarang ada 4 orang? Ending ceritanya itu apa? Tidak boleh ada Allah lain yang disembah selain Allahnya Hananya, Misael, dan Asaria. Saya lebih suka pakai nama itu daripada Sadrak, Mesak, Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego berbau dewa Babel, Hananya, Misael, Asaria berbau nama Tuhan. Ketika Daniel kemudian tetap melawan perintah raja, dia ikuti kehendak otoritas yang paling tinggi, yaitu Tuhan. Dia tetap sembahyang, ditangkap. Apakah dia melawan? Dia demo? Enggak. Dia tetap tunduk kepada Darius, masukkan ke gua singa, dimasukkan ke gua singa. Tapi apa hasilnya? Karena ketundukan dan ketaatannya, Darius bilang, keluarkan dia. Terpujilah Allahnya Daniel. Raja kafir mengakui Allahnya Daniel. Mungkin sampai sekarang pemerintah yang tidak kenal Tuhan tidak bisa memuliakan Tuhan, karena kita orang Kristen dilihat orang Kristen yang suka membangkang. Dilarang beribadah, yang kita lakukan pertama kali apa? Demo depan istana. Begini. Ajukan alternatif. Saya bukan tidak rela atau tidak bersimpati dengan saudara-saudara kita dari DKI Yasmin, bukan. Tapi kalau pemerintah udah kasih, asal dijamin di tempat itu kita beribadah bebas, tidak akan diganggu lagi, kenapa tidak diterima saja? Iya kan? Mungkin dengan penerimaan mereka itu, pemerintah yang tidak kenal Tuhan justru akan dibawa pada kesempatan mereka melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa dan mereka memuliakan Tuhan. Pemerintah adalah wakil hamba Allah. Kita harus tunduk kepada mereka. Jangan sampai dengar guru-guru sekolah minggu PPDI Ketapang demo di depan istana. Kita hargai pemerintah melalui pemerintah yang kalaupun mereka tidak, saya suka begini dengan ayat ini. Kalau pemerintah melakukan hal yang salah, oknum pemerintah melakukan hal yang salah, saya cuma berdoa begini, Tuhan, mereka, Alkitab bilang, firman katakan mereka adalah hamba-Mu. Kalau mereka yang salah, saya lihat mereka salah, saya lapor mereka ke Tuhan mereka dong. Ini hamba-hamba-Mu, pemerintah itu bikin salah, biar bos mereka yang tindak mereka. Kita mau teriak-teriak, kebanyakan coba kita lihat, percuma kan? Kita teriak-teriak percuma. Lebih baik mari kita hargai otoritas. Penghargaan terhadap otoritas. Satu contoh terakhir. Kira-kira kalau kita yang belum menikah, sebutlah yang belum menikah, punya pasangan, orang tua nggak setuju. Tapi yang lain kita lihat cocok apa semua. Datang ke orang tua bilang nggak setuju. Orang tua bukan orang percaya. Kira-kira yang kita melakukan apa? Yang belum menikah saya bertanya. Yang sudah menikah ya sudah
Maksudnya kalaupun orang tua nggak setuju mau bikin apa? Sudah terlanjur, sudah menikah. Ini yang belum menikah. Kira-kira mau bikin apa? Tetap paksakan? Atau tunduk kepada orang tua? Dilema kan? Dilema. Ya ikuti langkah-langkah tadi saja kan? Selidiki motivasi. Kita dapatkan motivasi kita benar, ajukan alternatif, pilihan-pilihan kepada orang tua kan. Saya menikah dengan ini, saya janji misalnya begini, saya akan lakukan ini kalau diizinkan dan begini. Kita minta Tuhan bekerja. Tapi jangan bilang kalaupun orang tua nggak setuju, akhirnya saya ikuti perintah Tuhan, saya tetap menikah dengan dia. Nggak bisa juga. Harus tetap taat kepada orang tua. Orang tua itu otoritas yang tertinggi yang Tuhan beri. Kalaupun orang tua bukan orang percaya, calon pasangan hidup kita orang percaya, orang tua nggak setuju, bagaimana kita melakukan? Bagi saya tetap taat kepada orang tua. Sambil kita beri waktu. Oh iya, ketika kita ajukan alternatif ada satu hal yang saya lewati. Ketika kita ajukan alternatif, berikan kesempatan kepada Tuhan untuk dia bekerja kepada otoritas yang ada di atas kita, supaya dia dapat mengubah hati dari otoritas yang ada di atas kita. Kalaupun seperti pemerintah, kalaupun ternyata akhirnya yaitu tadi tidak berubah, taat kepada yang tertinggi sambil siap lakukan atau terima konsekuensi. Tapi kalau berbicara tentang orang tua jodoh, bagi saya ajukan alternatif. Kemudian doakan orang tua kita. Beri kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dan jamah hati orang tua. Saya mau tanya, kalau orang tua nggak setuju, hati mereka nggak setuju, nggak terima, yang bentuk hati orang tua siapa? Yang jadikan hati orang tua Tuhan. Sekeras hati orang tua, sekeras apapun, adakah yang bisa mengubah hati mereka? Ada? Siapa yang bisa mengubah hati mereka? Dia yang membentuk hati mereka. Tuhan yang membentuk hati orang tua. Tuhan juga yang sanggup untuk ubah hati orang tua. Bagian kita apa? Ajukan alternatif, berdoa kepada Tuhan, dan beri kesempatan kepada Tuhan supaya dia menjamah hati otoritas yang ada di atas kita. Jangan langsung nyosor terus. Wah. Beri kesempatan. Saya masuk sekolah Alkitab, orang tua nggak setuju. Orang tua bilang, terserah kamu sudah bersaksi di depan jemaat bahwa kamu masuk sekolah Alkitab, tapi bagi kami kuliahmu harus selesaikan dulu. Dan tetap tidak ada yang namanya sekolah Alkitab. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya cuma bilang, saya belum pelajari hal yang seperti ini waktu itu. Tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun saya sudah bernasar kepada Tuhan, sekalipun saya sudah berdoa minta tanda dari Tuhan, dan Tuhan sudah berikan tanda mengenai panggilan Tuhan, tapi saya bilang satu hal terakhir yang saya minta, saya tidak akan ke sekolah Alkitab kalau orang tua tidak izinkan. Saya bilang, ini doa saya waktu itu ya, doa polos-polos. Kalimat yang saya ucapkan ini betul-betul yang saya doakan kepada Tuhan. Terserah Tuhan. Saya bilang kalau orang tua tidak izinkan, saya tidak akan sekolah Alkitab. Terserah Tuhan. Kalau Tuhan marah karena saya tidak tepati nasar saya, terserah Tuhan. Tuhan mau bikin saya celaka patah-patah, saya tetap tidak akan sekolah Alkitab kalau orang tua tidak izinkan. Saya bilang mereka otoritas yang Tuhan taruh di atas saya. Bagaimana pelayanan saya akan diberkati kalau orang tua tidak pernah setuju saya melayani Tuhan? Saya bilang satu hal yang saya minta terakhir, jamah hati orang tua, lembutkan hati orang tua. Mereka harus izinkan saya sekolah kita, baru saya akan sekolah kita. Saya berdoa itu.
Di masa libur kuliah orang tua tanya, kapan mau bayar, berapa yang mau bayar untuk kuliah 1 semester itu. Saya tetap ke kampus, tetap cek berapa yang harus dibayar, tetap saya sampaikan, tapi saya tidak pernah minta saya mau bayaran sekarang. Saya tetap berdoa. Rupanya sekarang baru saya sadar, oh itu beri kesempatan kepada Tuhan untuk jamaah. Orang tua tanya soal mau kuliah, saya tetap jawab dengan biasa. Saya tidak pernah nyusul bilang, saya mau ke sekolah Alkitab bagaimana? Saya diam terus, biarkan Tuhan bekerja. Sampai satu saat, hari Minggu saya harus datang Jakarta untuk terus ke sekolah Alkitab. Saya ingat sekali itu, hari Selasa malam, ada kebaktian rayon di rumah kami. Bayangkan papi mami saya itu pemimpin ketua rayon, tapi anaknya mau sekolah Alkitab, nggak diizinkan sama sekali. Tapi saya ingat malam itu, hari Selasa, kebaktian rayon di rumah kami. Tuan rumah harus bersaksi. Papi saya lihat ke mami saya, kasih kode, mami saya yang harus bersaksi. Mami saya lihat ke saya, kasih kode, saya yang harus bersaksi. Saya jawab begini, ini kan bukan kebaktian pemuda, ini kebaktian rayon. Yang harus bersaksi adalah orang tuanya. Kalau kebaktian pemuda saya yang bersaksi, tapi ini kebaktian rayon. Mami saya lihat ke papi saya, mau gak mau papi saya berdiri bersaksi. Dan papi saya bilang di situ, Stanley bilang mau sekolah Alkitab. Bagi kami tidak ada cerita dia harus sekolah Alkitab, enggak ada. Dia sampaikan alasan-alasannya, begini. Tapi dia bilang entah kenapa satu kali mereka berdua duduk dan bicara soal saya mau masuk sekolah Alkitab, dan mereka temukan kata sepakat di depan jemaat. Papi saya bilang, saya mau sampaikan kata sepakat kami berdua, yaitu Stanley boleh sekolah Alkitab. Bayangin, dari yang tadinya menentang, nggak boleh, saya tetap belajar dulu. Saya bilang saya taat kepada Tuhan, oke. Tapi selama orang tua belum izinkan, satu saat, entah 10 tahun depan, entah 10-20 tahun depan, kalau orang tua sudah izinkan, baru saya akan sekolah Alkitab tepat di Nasrani. Tapi kalau Tuhan panggil, tahun ini saya harus sekolah, Tuhan harus jamah hati orang tua. Dan puji Tuhan, Tuhan jamah. Ketika hati orang tua dijamah, waduh, kakak-kakaknya, saudara-saudara yang lain, saya disidang dalam sidang keluarga, duduk semua keluarga yang lain sampai opa-oma duduk. Tidak untuk sekolah kita. Tapi begitu saya berdoa, orang tua bersaksi malam itu, entah bagaimana mereka semua yang bilang saya tidak boleh sekolah Alkitab, satu-satu mulai bilang, nanti ke rumah ambil koper, nanti ke rumah ambil ini, nanti ke rumah ambil ini. Ya. Mereka yang tadinya melarang, malah apa yang mereka dapat beri, mereka beri untuk saya sekolah Alkitab. Di situ saya lihat, oh Tuhan, betul, tunduk kepada otoritas itu sesuatu yang membuat kita diberkati oleh Tuhan. Sampai sekarang saya masih belajar tunduk kepada otoritas. Saya anggap memahami dan kalian, saya selalu bilang ke mereka, saya ini prajurit, komandan tangkap panglima, komandan saya. Saya tidak peduli di depan saya itu ladang ranjau. Kalau komandan bilang maju, biarpun saya tahu mau mati di ladang ranjau itu, saya tetap akan bilang, sir, yes sir, saya akan maju. Saya nggak peduli, mati kalau mati. Selama itu karena mentaati perintah otoritas, tentunya bukan perintah otoritas yang salah kan? Kita sudah belajar, kalau salah bagaimana kita harus lakukan. Tapi kalau benar, lakukan saja. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan yang akan bela kita. Amin. Pimpinan sekolah minggu bilang begini, kalau kita lihat nggak cocok, kita bisa diskusikan bersama, enggak? Ajukan alternatif. Kemudian jangan nyosor, biarkan Tuhan bekerja. Kita doakan.
Tuhan, misalnya ya, cuma misalnya, Tuhan kayaknya menurut kami Tante Lani ini bikin keputusan berdulu gitu kan. Jangan langsung, Tante bagaimana ini bagaimana, aduh kasihan udah kebingungan, bagaimana ya. Doakan, kasih tahu kalau kita begini bagaimana. Jangan nyosor, biarkan sambil doakan, Tuhan tolong beri hikmat bagi misalnya pimpinan kami untuk memutuskan. Kalaupun ternyata keputusannya tetap jalan ini, ya kita harus tunduk. Kita harus tunduk, selama itu bukan sesuatu yang berdosa, kita harus tunduk. Saul saja yang sudah berdosa, Daud takut mau jannah. Apalagi kalau yang diperintahkan bukan dosa, iya kan? Cuma sesuatu yang rasanya kurang pas dengan kita, tetap tunduk. Kita lihat Tuhan akan bekerja dalam hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Udah jam 10. Aminnya kita siapkan, karena tahu kan, aminnya ini amin yang terakhir. Puji Tuhan. Nanti ya saya sudah bilang saya akan pulang, lengkapi lagi semua. Saya lampirkan pelajaran Alkitab tentang yang berhubungan dengan ini, tentang eskatologi dan lain sebagainya. Lebih bagus lagi kalau teman-teman punya buku eskatologi itu, lebih bagus lagi bisa belajar. Paling tidak buku Danielnya Om Hani, atau yang dibikin dalam buku-buku kecil, 7 sangkakala, 7 meterai, 7 sangkakala, ya kan? Dibikin buku-buku kecil itu. Kalau itu kita bisa punya, kalau tidak nanti mungkin misalnya saya minta Saudara Rio lampirkan pelajaran-pelajaran yang berhubungan, saya kasih saja daftarnya. Teman-teman bisa belajar dari situ. Saya lengkapi lagi, revisi lagi makalah dan apa yang ada di laptop saya perbaiki lagi. Doakan supaya sebelum berakhir tahun ini saya sudah kirim ke, nggak tahu ke email siapa, Kokris mungkin ya. Saya kirim ke email Kokris, bisa dicetak, bisa diperbanyak dan dibagikan ke teman-teman semua. Itu saja. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk perhatian selama ini, walaupun ya kita capek semua. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Selesai saya masih ada suara. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya serahkan pada pimpinan sekolah.